Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Asana. Program Jazira kali ini bakalan seru loh. Langsung aja kita perjalanan menuju kota hujan Bogor. Ada apa sih kali ini yang menarik? Sudah sampai kita di sebuah bangunan masjid super mewah. Masjid ini bernama Masjid Andalusia. Diresmikan sejak tahun 2012, masjid ini terletak di kawasan Sentul Bogor dan tepat berada di kawasan Islamic Center Yayasan Tazkiyah. Masjid ini merupakan hasil dari pemikiran sang pemimpin sekaligus pengagasnya, yakni Bapak Muhammad Syafi'i Antonio. Beliau ini merupakan seorang mu'alaf yang memiliki kecintaan terhadap Islam bahkan sebelum memeluk Islam di usia 17 tahun saat masih duduk di bangku SMA. Saat ini beliau merupakan bagian dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Biar tahu banyak tentang Masjid Andalusia, nih kita tanya langsung saja kepada Bapak Syarifuddin Kusin Sardi selaku Direktur Andalusia Islamic Center ini. Alhamdulillah masjid ini diresmikan secara resmi yaitu pada tanggal 8 Januari tahun 2012 oleh Wakil Menteri Agama Profesor Dr. Nazaruddin Umar waktu itu dan Gubernur Jawa Barat Bapak Dr. Ahmad Heriawan ketika itu. Juga masjid ini hadir di kompleks perumahan yang cukup luas, Sentul City, jadi menjadi ikon juga di kompleks ini. Masjid ini dikenal oleh umat Islam bagi yang mau mengadakan perjalanan atau mau jalan-jalan ataupun mau wisata dan lain-lain. Jadi ada yang bilang bahwa masjid ini adalah masjid transit. Cita-citanya Masjid Andalusia ini, kenapa namanya Andalusia adalah kita tahu dan dalam peradaban Islam pernah berjaya di Eropa dan menguasai khususnya Andalusia. Nah, kita dari semangat itu makanya masjid ini diberi nama Masjid Andalusia. Ya, banyak hal. Yang pertama mungkin banyak di antara umat belum mengetahui gimana Andalusia atau kejayaan Islam di Andalusia itu. Mungkin yang banyak dibahas adalah di tempat-tempat lain. Nah, makanya kita di Tazkiyah Group ini, yang masjid ini adalah salah satu didirikannya oleh Dr. Muhammad Syafi'i Antonio adalah salah satunya itu mengingatkan kembali kepada umat khususnya di Indonesia bahwa Islam pernah berjaya di Andalusia. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai Andalusia sendiri, Tazkiyah juga sudah menerbitkan buku seri peradaban Islam. Salah satunya adalah Andalusia, di samping Mekah, Madinah, Yerusalem, Baghdad, dan lain-lain. Nah, berikutnya untuk lebih mengenal masjid ini, kiprahnya dan lain-lainnya, kita juga menerbitkan majalah Tazkiyah, di mana salah satu edisinya adalah khusus membahas mengenai aktivitas, visi misi, kegiatan-kegiatan dan lain-lain mengenai Masjid Andalusia Islamic Center. Kami berikhtiar service excellent. Kewajiban kami adalah sebagai khodim masjid, pelayan masjid. Alhamdulillah Masjid Andalusia itu kita kelola seperti layaknya hotel atau mall, baik keamanannya, kebersihannya, perparkirannya, airnya, listriknya, sound systemnya, AC-nya, kipasnya, kenyamanan lainnya. Jadi keamanannya kita outsourcing, di mana ada 16 security yang ditugaskan di sini selama 24 jam. Di sini juga kebersihannya selalu dibagi setiap shiftnya, parkirnya juga kita kelola dengan sebaik-baiknya, ada parking gate-nya dan lain-lain. Airnya juga PDAM, jadi langsung bersih dan juga ada juga cadangannya bila mana PDAM itu mati. Listrik di sini juga kita sediakan genset juga, jadi bila mana mati listrik PLN dalam 5 detik sudah gensetnya. Hampir 80% jemaahnya itu adalah bukan mukimin di daerah sini,
Jadi banyaknya itu adalah orang-orang misalnya yang mau bepergian, karena aksesnya sangat strategis di samping tol, keluar tol persis. Orang itu ibadahnya di sini dulu. Mau pergi kerja, sholat subuhnya di sini dulu. Orang pulang kerja pas maghrib, pas isya, sholat dulu di sini. Jadi sampai rumahnya itu sudah menunaikan ibadahnya. Terus di sini itu ada kampus, jadi banyak mahasiswa yang beribadahnya di sini. Terus daerah Sentul ini adalah daerah wisata. Ada Apong, ada Janggelen, ada Gunung Pancar, ada Curug Bidadari, ada curug-curug lainnya, banyak sekali curug itu. Sangat terkenal ada Lewi Hejo, dan di Sentul ini daerah kuliner dulu. Banyak kuliner-kuliner yang dikenal oleh masyarakat. Nah, ketika mereka itu mau wisata, mau ada pertemuan, mau jalan-jalan atau mau kunjungan kemana itu, ya mereka itu alhamdulillah selalu mampir untuk menunaikan ibadahnya di sini. Jadi ketika mau jalan-jalan atau mau ketemu klien atau mau rapat atau mau apa, mereka menunaikan ibadah dulu di sini, janjian dulu di sini, barulah ketemu di suatu tempat yang buka di tempat. Mau wisata, mereka ke sini dulu. Pulang wisata, agar pulangnya tenang, menunaikan ibadah asar atau maghribnya ke sini dulu. Nah, jadi dengan kondisi seperti itu, maka masjid ini unik. Mungkin orang suka banding-bandingin, ada masjid yang lain gini-gini. Ya, khususnya Masjid Andalusia itu, disitulah keunikannya. Dari sisi jamaahnya, dari sisi arsitekturnya, dari sisi pengelolaannya, dari sisi keadaannya, dari sisi lokasi strategisnya. Di sini ada kampusnya, gitu. Mungkin seperti itu. Memang ya, keren banget masjid ini. Wah, ada apa tuh rame-rame pada ngumpul? Ayo, kita jangan sampai sering-sering berkerumun ya sahabat Asana, apalagi masih pandemi seperti ini. Walah, ternyata mereka ini ngumpul-ngumpul karena lagi dengerin komando, karena mereka ini mau membersihkan masjid sahabat Asana. Alhamdulillah ya, masih banyak orang-orang baik yang mau menjadi pejuang kebersihan untuk tempat-tempat ibadah. Salah satunya dari tim UBB ini. Untung barokah bersama. Mereka secara sukarela loh untuk bersihin masjid. Saya Dani dari manajemen PT Untung Barokah Bersama. Dalam hal ini saya mewakili teman-teman yang diberi kesempatan untuk bisa berpartisipasi dalam masjid ya. Persiapannya karena memang kebersihan, keamanan dan kenyamanan adalah profesi kami di rumah sakit, jadi kami tidak melakukan persiapan yang mungkin agak spesial ya Bu ya. Memang kami di bidang itu, jadi kami mungkin bisa mengatasinya. Ada Yuda dan Yevi yang juga ikut bantuin bersihin masjid nih. Wah, kalian keren. Ya, aku pengen aja sih sebenarnya, bukan karena orang tua, bukan karena apa, karena aku pengen aja gitu menjalankannya. Sebenarnya nggak ada keterlibatan sih, cuma emang aku mau ikut-ikut bantu-bantu di sini masjid. Fun, I have a fun. Aku mendapatkan banyak keseruan dan pengalaman. Di sini aku juga mendapatkan pengalaman baru. Banyak om-om yang aku ngajak ngobrol juga. Persiapan diri aja sih, karena kan pasti capek kan, karena ini masjidnya juga gede juga kan. Jadi ya persiapan diri aja sih. Ya sekarang aku bisa ngerasain apa yang ibu aku lakukan di rumah. Biasanya kan aku ini bantuin ibu, cuman ambilin piring atau itu. Ibu aku kan biasanya nyuci piring tuh, pasti capek banget, aku nggak ngerasain. Seneng banget sih bisa bersih-bersih masjid ini, karena kan aku baru pertama kali, jadi kayak enak aja gitu bersih-bersih. Ternyata bareng-bareng, apalagi kompak banget di sini. Ini masjid megah banget, indah banget, pemandangannya luar biasa, masya Allah. Pokoknya di sini udaranya sejuk,
Pokoknya mantep deh. Semangat ya buat Yevi dan Yuda. Semoga apa yang kalian kerjakan bisa menginspirasi anak-anak di luar sana. Setelah proses bersih-bersih masjid, ada tim dari Metropolitan Pos Kontrol MPC yang melakukan penyemprotan desinfektan loh. Mengingat lagi pandemi gini, virus dan bakteri harus memang dimusnahkan. Alhamdulillah hari ini kita sudah melakukan kegiatan ya untuk sterilisasi untuk masjid ya, karena kita punya program menuju 1001 masjid. Insya Allah mudah-mudahan istiqomah. Kegiatannya apa aja nih Pak? Jadi kebetulan jadi tahun 2018 kita sudah mengerjakan untuk fogging ya awal sebelum pandemi, kemudian juga untuk kebersihan nyamuk, kecoa yang ada di masjid. Cuma semenjak 2020 ya pada masa pandemi kita melakukan untuk sterilisasi. Jadi khusus melakukan sterilisasi masjid-masjid yang insya Allah agar terhindar dari virus ya, corona ini dan masa pandemi ini. Memang sebenarnya sih nggak ini ya, kita memang karena punya program menuju 1001 masjid, jadi semua masjid kita samperin. Jadi nggak hanya Masjid Andalusia saja. Ya Alhamdulillah udah kita turunkan 4 tim ya, kemudian nanti kita melakukan pengembunan ya, sistemnya kita melakukan pengembunan yang mana dalam pengembunan ini dia akan melapisi. Kebetulan juga kita menggunakan chemical yang memang ramah lingkungan dan kita import ya, dan bisa tahan insya Allah sampai 30 hari. Semoga program UBB dan MPC ini dalam membersihkan masjid gratis terus berlangsung dan seluruh masjid bisa aman untuk beribadah kaum muslimin. Sahabat Asana, yuk mulai sekarang kita rawat masjid terdekat di lingkungan kita. Seperti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu suci, yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih, yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia, yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah, yang menyukai keindahan. Karena itu, bersihkanlah tempat-tempatmu. Hadis riwayat Tirmizi. Sampai jumpa ya pada perjalanan lainnya sahabat Asana. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe buat yang belum. Jangan lupa juga lonceng notifikasinya dinyalakan ya, biar kalian update konten-konten terbaru dari Asana TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asana TV.